Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhalijah dari kelas 4A PAI. Di video kali ini saya ingin menjawab soal-soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Marmujeki, SPD, MPD. Baik, langsung saja ke soal pertama, yaitu demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu, evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Baik, izinkan saya menjawab. Demokratisasi pendidikan dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah umum dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipasif. Salah satu prinsip utama adalah partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa itu tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai kontributor aktif. Misalnya, guru dapat mengadakan forum diskusi di mana siswa itu diajak untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka terkait ajaran Islam. Dengan cara ini, siswa itu merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Nah, keadilan juga menjadi prinsip penting dalam demokratisasi pendidikan. Sekolah itu harus memastikan bahwa semua siswa itu tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka dan juga memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar, jadi enggak dibeda-bedain. Dan tentunya dalam hal ini kerap ada tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan, khususnya di era digital saat ini. Kesenjangan digital dapat menjadi penghalang bagi siswa yang tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai. Oleh karena itu, sekolah itu perlu bekerja sama dengan pemerintah dan juga lembaga swasta untuk menyediakan akses teknologi yang lebih baik. Selain itu, banyak informasi yang tidak terfilter di internet dapat membingungkan siswa dalam memahami ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, penting untuk melatih siswa itu dalam keterampilan literasi digital agar mereka itu dapat memilah dan memilih informasi yang relevan dan akurat. Terakhir, pembelajaran online itu dapat mengurangi interaksi sosial yang penting dalam pembelajaran agama Islam. Dan sekolah juga dapat mengadakan kegiatan offline seperti diskusi kelompok ataupun seminar untuk menjaga interaksi sosial di antara siswa. Pertanyaan kedua, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dalam model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka dan bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP. Baik. Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pengembangan akal dan juga adab dalam proses belajar. Dalam konteks kurikulum merdeka, prinsip ini tuh dapat kita integrasikan dengan pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan ini mengharuskan pengembangan kognitif dan juga karakter siswa dilakukan secara bersamaan. Misalnya, dalam pembelajaran tentang nilai-nilai Islam, siswa itu tidak hanya diajarkan teori saja, tetapi juga bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan dengan cara ini, siswa itu dapat memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang pengetahuan, bukan hanya tentang kognitif saja, tetapi juga tentang pembentukan karakter atau afektif. Nah, kemandirian belajar juga menjadi aspek dalam sintesis ini. Siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dalam konteks PAI. Hal ini dilakukan dengan memberikan proyek berbasis minat, di mana siswa itu dapat mengeksplorasi tema-tema tertentu, seperti toleransi beragama atau etika bisnis dalam Islam. Nah, dengan memberikan kebebasan ini, siswa itu akan lebih termotivasi untuk belajar dan merasa memiliki kontrol atas proses pembelajaran mereka. Nah, dalam praktiknya, di kelas menengah pertama atau SMP, pendekatan ini tuh dapat diterapkan melalui proyek berbasis masalah. Misalnya, siswa itu dapat melakukan penelitian tentang isu-isu sosial di lingkungan tempat mereka berada, gitu, tempat mereka tinggal. Mereka itu merumuskan solusi berdasarkan ajaran Islam. Nah, proyek semacam ini tidak hanya mengajarkan siswa itu tentang nilai-nilai Islam aja, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka dan juga analitis yang penting untuk kehidupan mereka sendiri. Baik, pertanyaan ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini, dan jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Baik, jawabannya, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu dan sains sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Pendidikan yang berbasis nilai sangat penting untuk mengajarkan siswa itu bahwa ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi dalam membentuk karakter dan juga moral mereka.
Nah, dalam pembelajaran sains, misalnya siswa itu dapat diajarkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya. Dengan cara ini, siswa itu tidak hanya belajar tentang sains aja secara teoritis, tetapi juga memahami bahwa sains dan agama itu dapat berjalan beriringan. Nah, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis tentang isu-isu moral dan sosial dengan menggunakan perspektif agama juga sangat penting. Diskusi kelas tentang isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim atau etika dalam teknologi dapat menjadi sarana untuk mengaitkan ajaran Islam dengan pengetahuan ilmiah atau sains. Dalam konteks ini, siswa itu dapat belajar untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian, desain pembelajaran PAI yang mencerminkan integrasi ini dapat berupa kegiatan diskusi kelas yang mengaitkan ajaran Islam dengan pengetahuan ilmiah atau sains tadi. Misalnya, siswa itu dapat mempelajari tentang etika dalam teknologi dan bagaimana ajaran Islam itu dapat memberikan panduan dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi nggak termakan oleh hoax gitu. Nah, dengan pendekatan ini, siswa itu tidak hanya belajar tentang PAI, tetapi juga memahami relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial yang lebih luas. Soal selanjutnya, Kiai Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI, bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi kritis keteladanan guru di era modern. Baik, jawabannya, pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tentang pentingnya akhlak dan sikap tawadu dalam pendidikan sangat relevan dalam konteks pengembangan karakter siswa. Pendidikan PAI harus menekankan pada pembentukan karakter yang baik, termasuk akhlak terhadap guru dan sesama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam setiap pembelajaran, serta memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru dapat mencerminkan kisah-kisah teladan dalam setiap pelajaran, serta memberikan contoh nyata. Misalnya guru dapat menceritakan kisah-kisah teladan dari para sahabat Nabi yang menunjukkan akhlak mulia. Teladanan guru juga menjadi aspek penting dalam penerapan nilai-nilai ini. Jadi guru itu harus menjadi teladan yang baik dalam mengajarkan kepada siswanya. Jangan sampai gurunya itu memberikan contoh yang nggak baik, sedangkan gurunya itu mengajarkan ke anak-anak bahwa kita tuh harus meneladani sikap-sikap atau akhlak mulia, tapi gurunya sendiri tuh nggak berakhlak mulia ataupun nggak mencerminkan hal itu gitu. Nah, dengan cara ini, siswa itu tidak hanya belajar tentang teori akhlak, tetapi juga melihat contoh nyata dari perilaku yang diharapkan. Nah, penerapan nilai-nilai akhlak dalam pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan karakter. Nah, program pengabdian misalnya, hal itu tuh dapat menjadi sarana bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai akhlak tersebut dalam membantu orang lain. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang akhlak, tetapi juga bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka tahu mana yang harus kita tiru dan harus kita teladani. Soal selanjutnya, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya kodifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumen Anda. Baik, jawabannya, pemikiran Ahmad Hasan tentang purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan Hadis dapat dianalisis dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Dalam era globalisasi dan informasi yang cepat, penting untuk memastikan bahwa ajaran yang diajarkan kepada siswa bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang sahih. Kurikulum PAI perlu lebih menekankan pada ajaran yang bersumber dari sumber-sumber yang otentik untuk menghindari penyimpangan dan pemahaman yang salah. Nah, namun pemikiran ini juga perlu dipertimbangkan dalam konteks konservatisme dan reformisme. Meskipun cenderung mendukung konservatisme, pemikiran ini dapat diadaptasi untuk reformisme dengan cara menginterpretasikan ajaran secara kontekstual. Misalnya, mengajarkan siswa itu untuk memahami konteks sejarah dan sosial dari ajaran Islam, sehingga mereka itu dapat menerapkannya dengan cara yang relevan di zaman modern ini. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami ajaran Islam secara kontekstual aja, tetapi juga jadi melalui pendekatan ini, siswa itu tidak hanya memahami ajaran Islam secara tekstual aja, tetapi juga kontekstual, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak.
Argumentasi yang mendukung pemikiran ini adalah bahwa pendidikan yang berbasis pada sumber asli dan memperkuat identitas Islam siswa. Namun, penting untuk tetap terbuka terhadap perkembangan zaman dan juga perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, siswa dapat memahami ajaran Islam dengan cara yang baik dan relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi soal selanjutnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya. Lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Baik, jawabannya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam yang saling terkait dan dapat disintesiskan untuk membangun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam atau PAI. Ontologi berkaitan dengan pemahaman hakikat manusia dan juga tujuan pendidikan. Dalam konteks PAI, hal ini berarti bahwa memahami manusia itu diciptakan untuk ibadah dan menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk karakter dan moral siswa agar sesuai dengan tujuan tersebut. Epistemologi, di sisi lain, berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam pendidikan Islam, hal ini mencakup pemahaman tentang sumber-sumber pengetahuan, baik yang bersifat wahyu atau Al-Quran dan hadis maupun akal. Oleh karena itu, penting banget untuk mengajarkan siswa cara berpikir dan juga analitis dalam mengevaluasi informasi yang mereka terima. Kemudian, aksiologi ini berhubungan dengan nilai-nilai yang harus diajarkan dalam pendidikan. Nah, dalam konteks PAI, nilai-nilai ini harus mencakup akhlak, etika, dan juga tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar tadi, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, visi dan misi program studi pendidikan agama Islam dapat mencerminkan pemahaman yang utuh tentang hakikat manusia, cara belajar yang efektif, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Misalnya, visi dapat mencakup tujuan untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Pertanyaan ketujuh, Syed Nawakib Alatas memperkenalkan konsep takdib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, jawabannya, konsep takdib yang diperkenalkan oleh Syed Nawakib Alatas sebagai orientasi utama pendidikan Islam dapat dievaluasi dalam konteks tujuan pendidikan nasional. Takdib menekankan pada pembentukan karakter dan juga moral yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Dalam hal ini, pendidikan PAI harus berfokus pada pengembangan karakter siswa, sehingga mereka itu tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gak hanya cuman memahami teorinya aja, tetapi juga mampu melakukan ataupun menerapkan hal-hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, penerapan konsep takdib dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dapat dilakukan dengan mencakup kegiatan yang menerapkan ataupun menekankan pada nilai-nilai moral dan juga karakter dalam setiap pelajaran PAI. Misalnya, RPP dapat mencakup diskusi tentang akhlak dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta proyek yang mendukung siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, dengan cara ini, siswa itu tidak hanya belajar tentang teorinya aja, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang dapat membentuk karakter dan juga moral mereka itu sendiri. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 8. Ismail Razi Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah dan juga jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan juga ilmu sosial, misalnya sosiologi ataupun ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Baik, jawabannya, model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial dapat dirancang untuk mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu sosial yang relevan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui proyek kolaboratif. Nah, dalam proyek ini, siswa itu dapat melakukan penelitian yang mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu sosial yang ada, seperti kemiskinan ataupun keadilan sosial. Mereka itu dapat melakukan penelitian lapangan dan juga menyusun laporan yang mengaitkan ajaran Islam dengan solusi terhadap masalah sosial yang mereka temui tadi itu. Nah, selain itu, diskusi kelas juga dapat menjadi sarana untuk mengaitkan prinsip-prinsip Islam dengan konteks sosial dan juga ekonomi. Misalnya, siswa itu dapat mempelajari tentang etika bisnis dalam Islam dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam
praktik bisnis modern. Nah, dengan pendekatan ini siswa itu tidak hanya belajar tentang PAI, tetapi juga memahami relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial yang lebih luas, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting untuk kehidupan mereka sendiri gitu, mereka dan juga masyarakat ataupun teman-teman sebaya yang berada di lingkungan mereka. Nah, dengan demikian, pendidikan PAI itu tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran agama, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Jadi yang bisa diterapkan di sekolah untuk menyikapi terkait hal ini, yaitu yang pertama itu dengan melakukan penelitian yang mengaitkan ajaran Islam itu dengan isu-isu sosial. Kemudian yang kedua, pendekatannya itu dengan cara diskusi di dalam kelas. Dan hal ini dapat menjadi sarana untuk mengaitkan prinsip-prinsip Islam dengan konteks sosial dan juga ekonomi. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.